Selamat datang. Senang berkumpul bersama. Pada malam hari ini, agar kita dapat memuji Tuhan dengan baik, mari kita berlatih satu lagu yang ada di bagian belakang dari liturgi kita. Di paling belakang. Nomor halaman 10. Ambillah roti ini. Kita nyanyi duluan ya. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Saya undang kita semua untuk mencoba ya. Ayat 1. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Butuh satu kali lagi? Cukup. Kalau gitu kita bersatu dulu. Engkau berharga di mataku. Itu yang Allah katakan kepadaku. Aku ada karena Allah punya rencana. Ia menuntunku dalam berbagai pilihan hidup. Ia membingkai canda tawaku, menghancurkan keras hatiku. Ia menyeka air mataku, melenyapkan rasa takutku. Ia menerima aku, seburuk apapun dunia menilaiku.
Ia mengasihi aku sepenuhnya, seolah-olah hanyalah aku satu-satunya manusia di dunia. Bahkan seandainya hanya aku satu-satunya orang yang jatuh ke dalam dosa, aku yakin Ia akan tetap memilih Golgota. Karena hidupku berharga untuknya. Suaranya dengan lembut berkata, "Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mengasihi seisi dunia ini." Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menghapus segala dosa kita dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan besertamu dan besertamu juga. Malam ini menandai dimulainya 3 hari suci di mana Yesus menderita, mati, dan bangkit. Malam ini menandai perjalanan Yesus dari meja perjamuan menuju salib dan dari salib menuju fajar Paskah. Inilah malam di mana Yesus menyerahkan dirinya kepada mereka yang mengkhianatinya. Inilah malam Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya dan mengadakan perjamuan kudus, di mana setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita memperingati pengorbanannya.
Inilah malam Yesus membasuh bersih kaki murid-muridnya, yang mengingatkan kita untuk menghormati dan melayani sesama dalam kasih. Inilah malam di mana Kristus bergumul begitu rupa dan meminta murid-muridnya untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Marilah kita menyerahkan diri dalam kehendak Allah supaya kita beroleh hidup baru dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ambillah roti ini. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, sungguh tak bertara pengorbanan penebus agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus agar manusia ditebus. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau mengenal dengan sempurna seluruh keberadaan kami. Dosa-dosa kami tidak tersembunyi dari hadapan-Mu. Kami telah berdosa kepadamu melalui pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati. Bahkan kami tidak mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tuhan, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, seringkali kami menjadi pelaku kekerasan kepada sesama kami. Perkataan kami menjadi belati yang menghujam hati
sesama hingga hancur. Kami tidak acuh terhadap penderitaan sesama. Kami menganggap pendapat kami adalah yang paling baik dan paling benar, dan memaksakannya kepada mereka yang berbeda pendapat. Perbuatan kami semata-mata demi menyenangkan diri sendiri, tanpa peduli kehidupan orang lain. Tuhan, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya Allah, perilaku kami menjadi batu sandungan dan menyebarkan permusuhan serta kebencian. Kami menabur dendam dan murka di hati sesama kami. Kami mengkhianati kepercayaan yang sesama kami berikan. Kami berpaling menjauh ketika sesama datang meminta pertolongan. Kami tertawa dalam jerit tangis sesama. Kami merancangkan kejahatan kepada sesama yang menyakiti kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ampunilah kami, ya Allah. Pulihkan dan perbaharuilah diri kami dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Terangilah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami selalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kuatkan iman kami, sehingga kami mampu mengasihi-Mu dan sesama di dalam hidup yang baru dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Mari dengan berdiri kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perintah baru.
di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Berita baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Mari kita berdoa. Ya Allah, dalam penghayatan akan peristiwa penangkapan Kristus 2000 tahun yang lalu di Taman Getsemani, kami telah bersedia hati untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah dan terangilah hati dan pikiran kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan mengerti dan memberlakukannya dengan setia di sepanjang hari-hari hidup kami yang terbatas. Kami mengasihi Engkau ya Allah, yang telah berkarya bagi keselamatan kami di dalam Kristus. Bersabdalah, kami siap mendengarnya. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Injil Yohanes pasal 13, ayat yang pertama hingga 17 dan ayat 31 sampai 35. Bacaan bagian yang pertama, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Ayat yang bernomor ganjil saya bacakan, ayat yang bernomor genap Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya,
karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yudas adalah salah satu dari ke-12 murid terdekat Yesus. Yesus sendiri memilihnya untuk menyertai dia dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah bersama dengan ke-11 murid lainnya. Tidak diketahui dengan pasti di manakah Yesus berjumpa dengan Yudas hingga ia mengundangnya sebagai salah satu pengikutnya. Tidak pula diketahui dari keluarga manakah Yudas berasal, kecuali kalimat anak Simon. Namun secara literal, nama Yudas Iskariot berarti pria atau orang dari Kariot, yakni sebuah kota di selatan Yudea. Dengan demikian Yudas adalah satu-satunya rasul yang tidak berasal dari Galilea. Tafsiran lain menyatakan bahwa kata Iskariot dalam bahasa Aram berarti pura-pura atau berkhianat. Kata Iskariot ini juga merujuk kepada akar kata Sika, yaitu kaum nasionalis Yahudi yang mendukung pemberontakan bersenjata terhadap penjajahan Romawi. Atau dengan kata lain, Yudas adalah salah satu anggota kelompok militan kiri Yahudi yang terbiasa menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Meski demikian, Yesus toh tetap memilihnya. Yudas Iskariot bahkan memegang peranan yang penting dalam perjalanan misioner Yesus bersama dengan para murid lainnya. Ia menjadi bendahara yang mengelola keuangan mereka. Akan tetapi Injil Yohanes menyaksikan bahwa
Kendati pun ia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang mulia seperti itu, Yudas suka mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sehingga penulis Injil Yohanes mengatakan ia sebagai pencuri. Tidak hanya tamak, Yudas Iskariot juga adalah seorang yang penuh dengan kepalsuan dan tipuan. Ia pandai melakukannya dengan polesan rohani dan kesalehan di hadapan publik. Seperti yang pernah diceritakan dalam Injil, yaitu kisah Maria di Betania yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Yudas diceritakan mengkritik tindakan kasih Maria terhadap Yesus sebagai sebuah tindakan yang sia-sia alias pemborosan. Menurut Yudas, adalah baik jika uang untuk membeli minyak yang mahal itu digunakan untuk menolong orang miskin yang berkesusahan. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Yudas hanya melihat sebuah peluang ekonomis dari kebaikan hati seorang perempuan bernama Maria untuk menambah dana pelayanan para murid dan dengan demikian menambah isi kantongnya sendiri. Tidak heran jika segera sesudah peristiwa di Betania itu, Yudas pun pergi menghadap imam-imam kepala untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Ia pergi tanpa diketahui orang banyak. Ia menjual nyawa Yesus dengan uang sejumlah 30 keping perak. Semurah itukah nyawa Yesus? Ya, demikianlah Yudas mengukurnya. Ketamakan telah membutakan hatinya. Ia tidak hanya lupa dengan semua pengajaran dan teladan yang Yesus berikan, tetapi dia juga lupa dengan kebersamaan dalam persekutuan dan pelayanan yang telah dijalaninya bersama-sama selama 3 tahun dengan Yesus dan teman-temannya. Sungguh Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yudas adalah model seorang murid yang gagal. Gagal untuk berlaku jujur dan setia. Gagal untuk mengasihi tanpa syarat dan pamrih. Bahkan gagal untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia hanya memikirkan keuntungan pribadinya hingga tega berkhianat, menyalahgunakan kepercayaan tanpa peduli dengan akibat dari perbuatannya. Jika kita mengalami pengkhianatan seperti itu, apa ya yang akan kita lakukan? Sebagai manusia, kita mungkin akan marah, geram, dan ingin sekali membalasnya. Bahkan mungkin kita tidak akan sudi lagi memandang wajahnya, apalagi mengampuni kesalahannya. Itulah manusia. Berbeda dengan Yesus, meskipun dia tahu dengan pasti pengkhianatan Yudas, tetapi Yesus tidak menghakimi murid yang dipilihnya itu, ataupun membuka borok kejahatannya di hadapan teman-temannya. Yesus memilih diam. Bukan karena dia takut, bukan karena dia kecut, melainkan karena Yesus ingin memberi Yudas si pengkhianat itu satu kesempatan terakhir untuk mengakui dan menyesali kesalahan yang telah dilakukannya dengan sengaja dan sadar. Lebih daripada itu, Yesus memilih untuk mempraktikkan kasih yang total dan murni. Laksana seorang hamba yang melayani tuannya, Yesus menyeka kaki para murid, termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Yesus menolak untuk mendengki. Yesus menolak untuk membalas dengan cara yang sama keji.
Yesus memilih untuk mengampuni. Dia menyapa Yudas si pengkhianat itu dengan ramah dan melayani tanpa kesal ataupun berpura-pura. Yesus merendahkan diri, melayani meski tersakiti. Demikianlah Yesus mendidik para murid di saat-saat terakhir kehidupannya tentang bagaimana caranya mengalahkan kejahatan, mengalahkan kekerasan yang kian marak di dunia. Bagi Yesus, kejahatan tidak dapat dikalahkan dengan kejahatan. Kekerasan tidak dapat dilawan dengan kekerasan. Sebab jika itu yang kita pilih dan kita lakukan, maka saudara-saudaraku, kita terus membiarkan roda kejahatan dan rantai kekerasan terus berputar. Kekerasan, kejahatan hanya mendatangkan celaka dan derita. Buah kejahatan dan kekerasan tidak lain adalah duka dan kematian. Itukah yang ingin kita pertahankan? Atau itukah yang ingin kita wariskan? Semoga saja tidak. Memang ketika kita berlaku seperti Yesus, kita seakan-akan kalah karena kita tidak memberikan pembalasan yang seimbang dengan lawan atau dengan musuh yang menyakiti kita. Kita tampak tidak berdaya. Kita tampak rapuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sesungguhnya tindakan Yesus adalah cara yang ampuh untuk mematahkan kejahatan. Sungguh kejahatan dan kekerasan bisa dikalahkan. Kekerasan tidak mustahil untuk dihentikan. Meskipun keduanya biasa terjadi bahkan dianggap normal dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana cara mengalahkannya? Tidak ada cara lain kecuali hidup berdasarkan kasih. Seperti yang telah Yesus ajarkan dan yang Yesus teladani. Kasih adalah obat yang mujarab untuk mematikan pedang kebencian, untuk menghentikan racun amarah, dan untuk mengobati bisa dendam. Kita dapat mengalahkan kejahatan dan kekerasan dengan mengasihi, bukan dengan kata-kata semata-mata, tetapi terutama di dalam tindakan yang nyata. Barangkali semula musuh kita akan tertawa terbahak-bahak karena dia mengira kita menyerah, takluk pada kekerasan yang mereka tunjukkan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa kita sedang meletakkan bara di atas kepalanya. Kejahatan, kekerasan hanya bisa dihentikan dengan kasih. Kasih tidak mudah dilakukan, apalagi mengampuni mereka yang sungguh telah melukai hati, menyakiti raga ini, dan menciderai harga diri. Karena itu mengasihi adalah proses mendidik hati. Mengasihi adalah proses menaklukkan batin pada perintah Kristus sendiri. Kita diundang untuk belajar bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari. Kita tidak bisa melakukannya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab roh memang kuat, tetapi daging ini lemah. Kita butuh kekuatan dari Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus-Nya, supaya hati kita yang terluka belajar untuk mengampuni, supaya jiwa kita yang kecewa belajar untuk bangkit, supaya iman kita yang pudar
belajar untuk berpengharapan. Marilah kita mengasihi sesama, entahkah mereka ramah dan setia, ataukah mereka culas dan jahat. Sebab identitas kekristenan kita dan ketaatan kita sebagai murid Tuhan hanya teruji tatkala kita sanggup mengampuni. Barang siapa tidak mengampuni dan mengasihi orang lain, ia tidak berkenan menjadi murid Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya persilakan kita masing-masing untuk bersaat teduh, menyampaikan doa pribadi kita kepada Allah, perkara-perkara apa yang belum tuntas dengan sesama. Musik boleh dimainkan. Jika ada hati yang terluka, dan hingga saat ini kita sukar mengampuni, mintalah Yesus untuk menjamah hati kita, supaya kita sanggup mengampuni dan melayani mereka yang mendengki dan menjahati kita. Kita berdoa. Ya Kristus, firman yang menjadi daging, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Jangan biarkan firman ini berlalu, melainkan mampukanlah kami untuk selalu mengingatnya dan melakukannya dalam hari-hari kehidupan kami. Kami sadar penuh bahwa mengasihi bukanlah perkara yang mudah dan murahan. Dalam kasih, kami mesti berani untuk menanggalkan keegoisan, keangkuhan, sakit hati, dan benci. Lalu belajar untuk mencintai sesama kami dengan hati yang tulus dan murni,
kendati kami harus merendahkan diri, belajar untuk melupakan apa yang telah terjadi, meskipun itu menyakitkan hati kami. Kami tidak mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kami membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Sentuhlah hati kami yang terkoyak oleh penderitaan, yang terkoyak karena perbuatan yang jahat. Pulihkanlah hati kami ya Allah, sehingga kami mampu untuk mengasihi tanpa pamrih, tanpa berpura-pura, sehingga rantai kekerasan, roda kejahatan terputus di dalam kasih Kristus yang nyata di dalam diri dan kehidupan kami. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami tabiat yang jahat seperti Yudas, yang tidak tahu berterima kasih dan yang hanya mencari keuntungan pribadi hingga tega berkhianat kepada mereka yang terkasih. Ajarlah kami supaya kami meninggalkan segala hal yang menggoda dalam diri ini, serta biarlah kami meneladani Kristus yang sedia melayani dengan rendah hati, tidak menghitung untung ataupun rugi, tapi memberi segenap diri, supaya melalui apa yang kami kerjakan di dalam hidup ini, orang lain boleh semakin mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ajar kami Tuhan untuk mencintai sesama yang berbeda sekalipun daripada kami, bukan hanya berbeda status, latar belakang suku, keadaan ekonomi, tapi juga mereka yang berbeda pendapat, berbeda agama, bahkan mereka yang membenci kami, supaya kami ternyata dan terbukti adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang setia. Kami mempertaruhkan kehidupan kami kepadamu. Jadikanlah kami pembawa damai yang melalui kata laku dan perbuatan kami selalu menunjukkan kasih. Sehingga dalam diri kami yang lemah dan terbatas ini, kami boleh menjadi duta kasih Tuhan, dan kami sanggup memutuskan rantai kekerasan. Terima kasih ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau memulihkan hati kami, Engkau memulihkan relasi kami, Engkau membaharui pelayanan kami, supaya esok tatkala kami mengingat rayakan hari kematian Kristus di atas kayu salib, kami juga menanggalkan segala masa lalu kami, perangai kami yang buruk, kebencian kami, supaya kami boleh bangkit bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru, yang dipulihkan, yang dikuasai hanya oleh kasih. Terpujilah nama-Mu ya Allah, yang senantiasa memampukan kami untuk hidup berdasarkan apa yang Engkau kehendaki. Inilah seru doa dan pengharapan kami di dalam nama Kristus Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab
Saat ini kita bersama akan menghayati pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Biarlah kiranya taman kecil dan batu kecil ini memampukan kita untuk lebih menghayatinya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Yesus berdoa, ia berlutut dan tersungkur ke tanah. Ia berdoa pada Bapanya dengan keluhan dan ratap tangis, dengan keringat dingin di seluruh tubuh dan peluh darah yang bertetesan ke tanah. Dalam doanya Yesus merendahkan dirinya di hadapan Bapa. Doanya sungguh memilukan. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Setelah berdoa beberapa lama, Yesus pergi mendapati murid-muridnya yang tertidur. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Bangunlah, berjagalah, dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib, jangan bimbang, jangan
saudara-saudaraku, Yesus ditangkap, disesah, dianiaya, dan menuju kematiannya. Arahkanlah hatimu kepada Yesus untuk mengerti arti penderitaannya. Kami mengarahkan hati kami kepada penderitaan Yesus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kami mau melayani sesama dengan penuh kasih tanpa melihat perbedaan. Yesus bergumul dan tetap taat kepada Bapaknya. Kami mau mengasihi Tuhan dan menyerahkan hidup kami dalam kehendak-Nya. Yesus meminta para murid untuk berjaga dan berdoa bersamanya. Kami mau terus menjaga hati dan pikiran dari godaan egoisme dan keserakahan yang menghancurkan sesama dan dunia. Yesus mengampuni orang yang mengkhianatinya. Kami mau mengampuni sesama yang menyakiti kami. Yesus bersedia memberikan nyawanya bagi manusia. Kami mau terus berkarya bagi sesama dan dunia. Kiranya kasih Bapa mengangkat dan merangkul kita yang berdosa. Kiranya kasih Kristus melalui penderitaannya memulihkan luka dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewartakan pengampunan dan damai sejahtera kepada semua orang. Kudus.